Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada di studio. Saya mau ke Mas Arief dulu, PDI Perjuangan. Mas Arief, menurut PDI Perjuangan, kalau kita lihat tadi dari grafis elektabilitas, ini modalnya cukup ya? Yang mana? Tadi kan kita sudah sampaikan ya, ada beberapa lembaga survei yang memotret elektabilitasnya seorang Gibran Tapi kan Rakabuming. elektabilitas tahun yang lalu kurang lebih. Ya, untuk Jawa Tengah tertinggi Mas Gibran. Untuk DKI beliau masih belum pada posisi di puncak. Jadi soal elektabilitas itu penting, ya, tetapi juga bisa relatif. Saya ingin sampaikan misalnya Pak Ganjar Pranowo dulu pertama kali nyalon gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas rendah. 3%. Tapi karena partainya solid, kuat, gotong royongnya maksimal dan kerja pemenangannya luar biasa, maka bisa menang. Jadi saya kira ada banyak variabel yang mempengaruhi seseorang nanti untuk bisa dicalonkan sebagai calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah, tentu saja potensi elektabilitas pasti kita baca. Tapi apakah dia menjadi faktor satu-satunya? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, hari-hari ini partai sedang memastikan proses pengorganisiran calon anggota legislatif. Jadi masalahnya kita belum menyentuh sama sekali soal calon kepala daerah kita. Tetapi saya tegaskan bahwa calon kepala daerah dalam konteks Pilkada 2024 adalah rangkaian kerja politik yang tidak terpisahkan dengan Pileg dan Pilpres. Nanti pada saatnya tentu kita akan pastikan, setidaknya setelah penetapan calon presiden sudah dilakukan, dan itu tentu saja menunggu sekali lagi keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki prerogatif sesuai dengan konstitusi partai kita. Mas Arief, tapi kalau misalnya dilihat ya di berbagai media ataupun di berbagai lembaga survei itu yang mendorong Mas Gibran ke Pilgub Jateng banyak. Tapi di satu sisi banyak juga yang mendorong beliau ke Pilgub DKI. Kalau dari teropongannya PDI Perjuangan dengan modal elektoral, dengan modal kinerja, dengan modal gaya berpolitik, lebih cocok di mana? Di DKI atau di Jawa Tengah? Nah, itu artinya kita sudah mendorong, mengarahkan untuk memutuskan apakah Mas Gibran maju di DKI atau Jawa Tengah. Jadi belum sama sekali belum kita bicarakan. Kita harus melakukan assessment yang menyeluruh, yang komprehensif ya. Dan secara internal kami juga bahagia karena banyak kader PDI Perjuangan yang berpotensi dan layak untuk mendapatkan penugasan partai di berbagai wilayah. Nah, saya kira itu satu hal yang kita syukuri. Tinggal nanti apakah keputusannya kepada si A, si B, si C, termasuk Mas Gibran, itu urusan yang lain. Tetapi ada yang menggembirakan bagi kami juga, beliau menyatakan siap untuk mendapatkan penugasan, siap untuk diperintah. Ya, dan itu saya kira adalah contoh yang baik, teladan yang baik bagi setiap kader partai kita. Jadi tidak ada keistimewaan bagi seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk Gibran Rakabuming yang anaknya Pak Jokowi? Sama. Semua perlakuannya sama. Kader partai diperlakukan sama. Maka partai akan mengambil keputusan seobjektif mungkin. Jadi tidak ada keistimewaan ya? Mas Nabil, kalau misalnya dilihat ya, ini banyak juga yang memprediksi kalau misalnya Mas Gibran maju dalam kontestasi Pilgub Jateng itu merem aja itu udah pasti menang. Dengan tadi modal elektoral yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya di DKI, karena tadi Bang Rey sudah menyinggung ya soal DKI dan PKS punya basis massa yang cukup kuat di DKI, apakah dengan merem saja juga akan menang atau akan lebih sulit nanti bertarungnya? Ya, saya pikir kedua daerah ini punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi tentu setiap tokoh itu tentu harus akan melihat karakteristik yang akan dia masuki. Jadi pada prinsipnya dimanapun Mas Gibran berada, ya, apakah dia akan memilih DKI ataukah kemudian Jawa Tengah, satu hal yang pasti kan tentu dia akan membuat banyak ya pertimbangan-pertimbangan, perhitungan langkah-langkahnya gitu. Tapi kalau saya kemudian ingin merujuk kepada apa yang disampaikan oleh dulu Pak Jokowi ketika beliau di DKI, kemudian beliau ingin mencalonkan presiden, saya juga ingin mengatakan yang sama gitu ya. Kalau kemudian ya Mas Gibran sebagai anak muda, pemimpin muda di Solo, saya pikir kalau satu periode menyelesaikan seluruh permasalahan Solo kayaknya belum cukup. Jadi kalau dulu Pak Jokowi mengatakan problem Jakarta akan lebih mudah ya diselesaikan kalau beliau menjadi presiden, saya ingin mengatakan juga ya problem di Solo akan lebih bagus, akan bisa lebih diselesaikan dengan baik kalau Mas Gibran maju di Jawa Tengah. Ya, jadi ada kesinambungan gitu ya. Jadi biarkan Mas Gibran berproses di Solo, menyelesaikan permasalahan Solo. Kalau kemudian beliau pun mau menyelesaikan Solo dan menganggap ya akan lebih mudah menyelesaikan problem Solo sebagai bagian daripada Provinsi Jawa Tengah, ya
mungkin bisa lebih baik di Jawa Tengah. Itu pendapatnya Mas Betul. Nabil dari PKS. Kalau pendapat penasehat politiknya lebih cocok dengan gaya berpolitik yang seperti Mas Gibran, kemudian dengan apa yang sudah dibuat di Solo, lebih cocok di DKI atau di Jawa Tengah? Mungkin sebelum ke situ lah, tapi statement Mas Gibran yang terakhir tadi sebetulnya cukup menarik ya. Tentu karena di challenge ya. Nah ketika di challenge kemudian Mas Gibran menyatakan, ya ayo buka pertarungan siapapun. Nah ini saya kira satu karakter lain ya dari Mas Gibran, dari kepemimpinan Mas Gibran, yang menunjukkan bahwa dia seorang petarung. Dia seorang petarung. Dia siap apapun ditugaskan dan sebagainya. Dan roadmap untuk melewati itu, jalan terjal, jalan tol apa, dia siap. Nah ini yang kemudian ada nilai positif ya. Ketika dia melihat sebagai wali kota, sebagai politisi ya, kemudian pasti bertemu dengan sosok yang disebut Pak Jokowi, ayahnya presiden dan politisi juga. Nah dalam konteks itu dia melihat bahwa Pak Jokowi apapun 5 kali bertarung dalam situasi yang apapun ya, saya mengikuti itu. Di Jakarta bagaimana saatnya elektabilitasnya hanya 5% melawan incumbent dengan dukungan partai yang begitu besar, logistik, jaringan dan sebagainya. Bertarung tuh. Nah ini yang juga pasti dilihat, ada lesson learn yang dipelajari. Nah ini yang membuat dia kemudian mantap juga, atau paling tidak kemudian punya karakter sebagai petarung. Ini saya kira modal lain, ya, modal politik lain dari Mas Gibran. Nah itu saya kira satu bahwa dia seorang petarung, itu modal politik yang kuat kalau menurut Mas Eko. Tapi lebih cocok ini karakternya gimana? Gimana? Jadi kemudian ingin saya coba challenge yang lain tadi. Nah di persoalan tadi ada bayang-bayang, ada fasilitas, ada apa dan sebagainya dari sebagai anak presiden. Nah itu nggak bisa dinafikan, itu diterima juga. Ya nggak bisa, mau diapakan lagi. Tetapi yang harus dilihat, Mas Gibran ini tidur atau enggak gitu loh. Nah, ini tidur yang lain ya. Pengamat itu yang mengatakan. Iya, artinya apa? Dia menjalankan sendiri, dia navigasi sendiri, dia lead sendiri. Mau hubungan dengan Dubai, mau presentasi di Paris untuk mempromosikan kota Solo, budaya kota Solo, dia temui ini. Tidak hanya di elit, digorong-gorong istilahnya, di kampung-kampung dia lead, dia ketemu warga, dia ketemu Pak Karno, dia apal semua itu. Dan tidak hanya itu, dia tepuk, dia salaman, dia bungkukkan badan untuk menghormat. Karena dia tadi bilang, saya kadernya rakyat juga selain kader partai itu. Jadi itu lebih cocok yang mana nih dengan karakter yang seperti itu menurut Mas Eko sebagai penasehat politik? Nah itu nanti yang menentukan biar partainya Pak Aryo. Nggak berani nih kayaknya disampaikan. Kenapa? Kira-kira lebih cocok yang mana dengan gaya berpolitik? Ya selama ini kan Gibran memimpin sebuah kota. Jadi lebih cocok dan semua program-programnya kan karakternya program kota. Saya kira cukup di situ aja ya. Program kota, karakternya kota, Bang Rey, Anda memaknainya ada yang mengarahkan ataupun tadi Mas Eko mencoba mengarahkan bahwa ini kayaknya tujuannya nanti di Pilgub DKI? Ya kalau saya sih sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Pertama karakter kota, ya, Jakarta kota. Kedua petarung, kalau memang di Jakarta beliau akan bertarung dibanding dengan Jawa Tengah gitu ya. Yang ketiga jalan sulit, jalan mudah kita lalui. Itu artinya mau sesulit apapun di DKI Jakarta akan kita lalui kalau memang itu jadi pilihannya gitu. Artinya kalau kita dengar penjelasannya Mas Eko dengan 3 sifat itu, kayaknya tembakannya ke DKI Jakarta nih gitu loh kira-kira dibandingkan bukan kemudian harus kamu dahului begitu. Kayaknya makanya kan ada kata kayaknya. Iya, itu penggambaran aja. Iya. Roadmap-nya akan ditentukan oleh. Oh iya tentu, Cuma kan ada tim, ada keinginan, ada. Kita bicara itu aja. Soal keputusan nanti ya tetap di PDI Perjuangan. Keinginannya adalah ke ibu kota, ke DKI. Keputusannya tetap di tangan ibu kota umum. Yang di belakangnya Mas Gibran ini mau ngarahin kemana nih? Bukan memutuskan loh. Mencoba mengarahkan ke yang DKI memutuskan atau ke ya Jawa Tengah. PDI Perjuangan kan.
mau ngarahinnya di Jawa Tengah, apa ngarahinnya ke DKI Jakarta gitu. Cuma kalau penjelasannya Mas Eko tadi, rasa-rasanya diarahkan ke DKI Jakarta, bukan hanya di Jawa Tengah. Apakah nanti PDI Perjuangan berkenan mencalonkannya di DKI Jakarta, itu nanti yang memutuskan Mas Arief gitu loh. Kok saya mengarahkan gimana? No. Kalau kita baca 3 karakteristik itu tadi, Ya kan itu cocok. kok mengarahkan. Iya, itu cocoknya arahannya ke DKI Jakarta gitu loh menurut saya kan. Bacaan pertama kota, ya DKI Jakarta dong. Yang kedua adalah Apa hubungannya kota dengan jalan Jakarta? sulit. Ya di Jakarta dia memang akan bertarung betul-betul sulit, ya kan. Yang ketiga adalah ini berjuang kita nih. Ini petarung nih gitu. Ya benar di Jakarta adalah petarung dibandingkan di Jawa Tengah ya kan. Kalau di Jawa Tengah boleh disebut beliau bertarung dengan siapa? Kalau setidaknya kalau di survei sekarang kan gitu. Nah oleh karena itu dengan 3 karakteristik itu nampaknya mengarah ke DKI Jakarta. Itu loh saya Bung Eko. Apakah Bung Eko ikut di dalamnya? Aku nggak tahu. Nah siapakah nanti yang akan memutuskan ya PDI Itu Perjuangan. Kesimpulannya Bung Rey aja. Loh, iya. Oke, tapi DKI menjadi salah satu alternatif tujuan kan Mas Eko? Coba kesini arahnya. Oke. Nggak, Bukan yang merancang nih, yang dong. menjadi penasehat Mas Arief ini. melihat bahwa DKI, Pilgub DKI salah satu tujuan yang mungkin bisa dilirik gitu. Ya coba arahkan ke sini. Itu keputusan akhirnya. Kalau kita mau jalan-jalan kan ngelihat lirik sana lirik sini, oh tujuannya kira-kira kemana. Mas Arief nanti hanya melihat kemana ini nih, Iya. ya kan? Nah, yang bekerja di belakang Mas Gibran nih mau kemanain nih? Oke. Tadi menarik PKS 2 tahun ngasih skor 7. 4 tahun ngasih skor 7. Artinya nanti periode ini tutup bisa 9. Ah itu dia. Oke, Makin itu cocok harapannya. lagi, kan? Itu Kita lihat, harapannya kita Mas lihat. Eko. Makin cocok. Tapi artinya kalau misalnya memang arahannya Mas Gibran ini akan ke Pilgub DKI, memang berarti ingin mencetak ataupun mengikuti jejaknya Pak Jokowi dong dari Solo ke DKI. Iya tentu. Kemudian ke RI 1, maksudnya begitu? Iya, itu yang saya katakan tadi. Sekarang sebetulnya kalau dengan pertumbuhan teknologi macam-macam dan seterusnya, DKI Jakarta itu bukan satu-satunya magnet politik gitu. Sekarang ada namanya Ganjar Pranowo, hanya jadi gubernur di Jawa Tengah, bukan di Jawa Timur loh, bukan di Jawa Barat, di Jawa Tengah gitu. Ternyata popularitasnya tinggi dan elektabilitasnya juga tinggi gitu. Mengalahkan gubernur di Jawa Barat dan mengalahkan di gubernur Jawa Timur gitu loh maksud saya. Nah oleh karena itu, Mantan DKI kalah nggak? kenapa? Mantan DKI kalah nggak surveinya? Mantan Jangan DKI. disebut apa Jawa Barat ini dan sebagainya. Oke. DKI Iya, apalagi DKI kan kalau maksud saya kalau dilihat dari kalau kita bicara populasi pemilih itu loh, Jawa Tengah, Jawa Barat dibanding Jawa Barat dengan Jawa Timur kan nggak ada apa-apanya Jawa Tengah kan kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi banding itu aja dia bisa populer gitu. Nah oleh karena itu kalau memang magnetnya ke RI 1, saya justru lebih mendorong beliau di Jawa Tengah gitu. Supaya apa gitu? Supaya magnet-magnet politik memang harus kita sebar. Bukan hanya DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta udah 2 kali nih. Pak Jokowi dan sekarang Anies Baswedan kan kira-kira gitu. Sekarang ditimpe oleh Jawa Tengah gitu. Oke. Besok kita berharap itu datang dari Jawa Barat. Besok kita berharap itu dari Jawa Timur. Bahkan kita berharap nanti bisa datang dari Papua gitu loh. Oke. Jadi magnet-magnet politik itu sudah harus di-exercise sedemikian rupa. Dan oleh karena itu saya dorong lagi. Kalau jadi gitu ya, Mas Gibran untuk mau ke Jawa Tengah setidaknya 2 kali Jawa Tengah punya magnet. Oke, dalam itu untuk konstelasi menghindari politik proses nasional. instan dalam politik ya? Itu satu. Nah yang kedua, bacaan saya ke DKI Jakarta memang pertarungannya kan sulit. PKS kelihatan nggak tertarik tuh. Saya juga nggak kelihatan Golkar akan dukung karena Apalagi dia setelah Pak Jokowi tidak menjabat. apalagi enggak dia kan masih menjabat sampai 2024 yang Iya, pilkada tapi kan pilkadanya dilaksanakan gitu. setelah Pak Jokowi tidak Iya, menjabat. itu betul. Nah, Oke. Gerindra apakah akan dukung? Saya juga agak ragu karena beberapa kader di Gerindra itu kelihatan potensial. Nasdem juga saya kira akan punya calon kader yang lain gitu. Ya. Oleh karena itu, ya sayang nih potensi yang udah kelihatan di depan mata ada yang dapat direngku Oke. dan itu bukan ecek-ecek gitu loh jabatan itu Oke. gitu. Kok tiba-tiba harus didorong ke DKI Jakarta yang memang rimbanya Ya. nggak kebaca gitu. Kecuali tadi disebutkan oleh Bung Eko. Oke. Mas Gibran ini petarung Oke, dan jiwanya oke. petarung. Nah, kalau memang itu maksudnya ya bawalah ke DKI Jakarta. Baik, Oh, baik. gitu. Baik, pemikiran PDI Perjuangan sama nggak dengan Bang Rey tadi bahwa paling tidak jangan melewati proses yang instan begitu. Jadi jangan langsung ke DKI di Jawa Tengah dulu. Jadi magnet politiknya juga banyak, tidak melewati proses politik yang instan. Tuh, tadi sudah saya sampaikan kita ini belum melakukan assessment apapun soal calon-calon kepala daerah. Tapi saya mau ingatkan, dulu ada seorang negarawan namanya Chu In Lei. Oke. Ya,
beliau mengatakan setiap kita wajib berjuang. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Bahkan Ibu Mega mengatakan kepada seluruh kader PDI Perjuangan agar kita kembali pada menguatkan fighting spirit ya, spirit bertempur kita harus kita kuatkan menuju pemilu 2024. Salah satunya adalah karena sudah pasti PDI Perjuangan hendak memenangi pemilu ya, karena itu perintah Kongres adalah harus hat-trick di 2024. Maka fighting spiritnya harus tumbuh. Tetapi itulah yang sebenarnya dulu menjadi karakter watak dari setiap kader PDI Perjuangan. Dan itu sekarang kita gelurakan dan kita ikuti dengan cara mengorganisir, menguatkan lembaga partai secara serius di seluruh tingkatan dan di seluruh lapangan partai yang dihadapi oleh partai. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran? Kita belum pernah memutuskan apapun, membicarakan juga tidak, ya. Apakah misalnya nanti kalau Mas Gibran dicalonkan di DKI karena Pak Jokowi sudah tidak presiden akan lemah, siapa bilang? Tergantung, jangan terlalu mudah untuk mensimplifikasi. Dulu Pak Jokowi calon di DKI juga yang menjadi presiden masih dari Demokrat, ya, bukan PDI Perjuangan. Jadi saya kira tidak cukup signifikan untuk mengatakan bahwa situasinya akan tidak lebih baik dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh bapaknya Presiden Jokowi. Jadi PDIP tidak khawatir ya kalau misalnya nanti jelang berakhir masa jabatannya Pak Jokowi, kemudian pengaruh Pak Jokowi akan semakin melemah dalam berpolitik dan itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya Mas Gibran? Tidak, ya. Kita punya banyak variabel yang kita gunakan untuk memberikan satu ukuran apakah si A si B layak maju di satu daerah tertentu atau tidak, ya. Kalau tadi ada karakter perkotaan dan seterusnya, ya itu relatif juga tergantung dari perspektif apa, dengan teori yang mau kita terapkan seperti apa, strateginya di dalam pemenangan juga bagaimana. Nah, itulah yang sekarang kita pikirkan dan sudah kita rumuskan untuk menghadapi pileg, tetapi untuk pilkada tentu kita akan belajar dari banyak pengalaman selama kita memenangi pilkada di banyak tempat. Oke, kalau menurut PKS apakah setelah jelang berakhirnya Pak Jokowi nanti memimpin akan semakin melemah, pengaruhnya itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya Mas Gibran? Kalau menurut PD Perjuangan enggak. Kalau PKS? Ya, dalam konteks ini tentu saya juga sependapat bahwa variabel untuk mengukur ya tingkat kekuatan politik satu figur kan tidak tunggal ya. Tapi ini kembali kepada kemampuan Mas Gibran ya membuktikan kapasitas ya kepemimpinannya. Jadi kalau kita melihat pada dua perspektif, kapasitas untuk menang dan kapasitas untuk memimpin, yang sudah terbukti dari Mas Gibran kan kapasitas untuk menang dengan seluruh variabel yang dimilikinya tadi. Semua keistimewaan yang beliau miliki. Nah, sekarang yang harus beliau buktikan ya dengan sisa masa jabatan sudah 2 tahun dan sisa masa jabatan 2 tahun lagi adalah kapasitas untuk to govern-nya. Sejauh mana dia bisa memanfaatkan ya seluruh yang dia miliki hari ini, termasuk amanah yang dia pikul hari ini sebagai wali kota, itu bisa dia deliver dengan baik kepada publik ya, bukan saja di masyarakat Solo tentu, karena Mas Gibran ini kan perhatian satu Indonesia gitu. Maka harusnya kalau dia sadar, dia akan memberikan yang terbaik di Solo, sehingga itu menjadi investasi politiknya. Gitu. Maka untuk melihat apakah 2024 nanti pilihan di Jakarta, di Jawa Tengah atau apa tergantung pada kinerjanya. Ya, makanya yang disampaikan oleh PKS Solo 7 itu dalam konteks warning juga. 7 ini kan satu angka yang ya kalau kita bicara margin error kan dekat dengan 5 bisa saja meningkat ke 9. Ya bisa aja nih PKS. Nah, gitu. Playing safe aja nih kasih ininya nih. Kalau sekiranya meningkat ke angka 9 dan Gibran mau ke DKI Jakarta, PKS dukung nggak? Sampai dengan hari ini, ya PKS tentu prioritasnya adalah kader. Itu jawaban aman itu. Pastilah. Partai pengennya internal dulu. Bukan jawaban aman. Itu artinya ada resistensi. Itu menurut Bang Rey. Saya mau ke Mas Eko. Mas Eko, untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi, kalau tadi Mas Arief tetap percaya diri bahwa tidak akan berpengaruh karir politiknya Mas Gibran meskipun Pak Jokowi nanti sudah lengser. Tapi kalau menurut Mas Eko, bagaimana kemudian melepaskan diri dari bayang-bayangnya Pak Jokowi? Karena itu yang tampaknya membariskan semua partai saat ini di belakang Mas Gibran. Nanti setelah Pak Jokowi tidak ada ataupun lengser begitu ya, apakah akan kesulitan nanti Mas Gibran untuk bisa membereskan ataupun membariskan partai-partai? Saya kira begini, partai pasti melihat ya
baik partai PDI, partai-partai yang lain, karena di lokal pemerintahan di Solo itu kan Perjuangan, Mbak. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Harus panjang sekarang PDI Perjuangan. Setelah HUT harus panjang. Mata perjuangannya. Nah, PKS juga ada perwakilannya dan sebagainya. Nah, saya kira mereka bisa ngecek kan, mereka bisa ngecek bagaimana pola komunikasi politiknya. Oke. Nah, mungkin yang paling dekat adalah ketika saya kemarin pulang, ya. Di sana ada tradisi Gongji Pacai. Sebelum itu ada Natal bersama. Sebelum itu tentu kemudian ada perayaan yang agama mungkin ke depan akan puasa, menghadapi puasa. Itu ada tradisi itu. Nah, artinya apa? Ini sebetulnya adalah potret yang bisa diagregasi sebagai pesan kepada nasional, ya, bahwa kehidupan agama itu memang harus diprotek. Ya. Kepala daerah itu harus tadi jiwa petarungnya ada. Siapa berani saya akan hadapi. Itu keluar loh dari Mas Gibran. Ya. Nah, pernyataan itu penting buat masyarakat. Memang ini ada di Solo, tapi silahkan daerah lain mengagregasi. Karena saya dengar berita ada hambatan-hambatan di beberapa kepala daerah untuk menjalankan perayaan-perayaan agama itu. Oke. Nah, ini saya kira satu pola yang sama sekali istilahnya jauh dari dia anak presiden. Karena apa? Sebagai anak presiden yang menjalankan pemerintahan, dia duduk aja nggak, istilahnya di rumah aja atau di kantor aja selesai itu. Tapi enggak, dia lakukan itu. Dia temui tokoh-tokoh agama, dia semuanya. Jadi Anda masih optimis meskipun sudah tidak ada perannya Pak Jokowi. Optimis, karena apa? Dia politisi, dia kader partai. Dukungan partai itu juga akan memberikan satu kekuatan buat dia ke depan, langkah dia ke depan. Oke, Bang Rey, sebelum kita break ya, seberapa sulit kemudian nanti seorang Gibran setelah bapaknya tidak menjawab? Nggak menjabat itu kan cuma relatif 1 bulan ya, karena kan presiden dilantik Oktober seingat saya. Tapi memang efek dari Pilpres 2024 di Februari besar pengaruhnya terhadap pertarungan itu tadi gitu. Sebab kalau misalnya 2024 itu siapapun pemenangnya, jelas tanda kutip ya wibawa presiden dengan sendirinya agak berkurang. Bahkan mungkin jadi partai-partai yang disebutkan tadi oleh Bung Eko udah sibuk nih merapat ke presiden baru meskipun belum dilantik gitu. Jadi Pak Jokowi boleh disebut adalah presiden yang akan bekerja sendirilah nanti itu pasca 2000 Februari itu. Dalam konteks ini tadi yang disampaikan oleh Mas Arief dan saya tadi memberikan satu pengalaman dari Pak Jokowi yang 5 kali bertarung dan itu menang ya. Dalam kondisi di pilkada dan sebagainya. Artinya apa? Apalagi kondisi oposisi loh. Artinya yang menjabat presiden itu adalah partai yang sedang berkuasa dan melawan partai yang juga ini melihat modalnya Pak Jokowi dulu 5 kali bertarung. Artinya apa? Itu ada nggak akan jadi faktor. Faktornya kecil meskipun itu bagian dari faktor ya. Saya mau mengatakan apakah wibawa Pak Presiden pasca Februari itu masih dapat mendorong katakanlah Gibran untuk bertarung di DKI Jakarta. Misalnya kita buat yang konkret-konkret lah, nggak usah terlalu ngambang-ngambang banget nih perbicaraannya kan. Saya mau mengatakan ya akan menurun. Nah soal berapakah persentasinya kita nggak tahu. Tapi pasti menurun ya. Sebab secara umum ya presiden yang sudah terpilih di 2024 itu ya kan meskipun masih ada presiden faktualnya, orang lihatnya udah presiden baru. Dan negosiasi politik sudah ke presiden baru. Dan negosiasi politiknya udah ke presiden baru. Jadi kalaupun mereka tetap berada di presiden ya karena memang formalnya mereka masih di situ. Tetapi negosiasi politiknya bukan lagi ke Pak Jokowi, kepada siapa presiden baru ini gitu kira-kira itu. Itulah makanya dulu ada perdebatan apakah dibuat terlalu panjang antara Pilpres dengan penetapannya atau dibuat pendek. Salah satu untuk mengantisipasi kekosongan yang terlalu panjang ini gitu loh. Yang oleh karena itu pemerintah saat itu menginginkan cukup 2 bulan antara pencoblosan di Pilpres dengan pelantikan supaya tidak terjadi itu. Nah kalau kita lihat desainnya masih begini, ini soal berapa persentasi penurunannya. Tapi yang jelas masih turun ya, berpengaruh terhadap karir politiknya Gibran pada pemilihan gubernur, pada kontestasi Pilgub. Oke, kita ingin tanya nanti setelah kecuali di Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah mungkin agak stabil. Ya, tapi kan menurut Anda nggak di Jawa Tengah atau ngelihat kondisi nanti, kondisi politik. Bacaan saya dari pernyataan-pernyataan. Oke, tapi mungkin ngelihat kondisi politik siapa yang menang Pilpres itu akan berpengaruh kali ya. Iya. Oke, setelah ini saya akan tanya ke teman-teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti diskusi bagaimana
tanggapan mereka tentang sosok Gibran Rakabuming. Apakah mereka punya kritikan ataupun punya pernyataan ataupun punya pertanyaan kepada para narasumber? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.